Perang Dunia I juga dikenal sebagai Perang Besar, Great War. Perang Dunia I adalah salah satu konflik besar dalam sejarah manusia. Perang ini tidak hanya mengubah wajah dunia, tapi juga memiliki dampak yang mendalam bagi Indonesia. Yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Bagaimana kronologi peristiwa ini, siapa saja yang terlibat, dan apa saja dampak besar yang ditimbulkan? Simak videonya sampai selesai. Perang Dunia I dimulai pada tanggal 28 Juni 1914 ketika Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914 oleh anggota gerakan Serbia Raya. But the river was so narrow, shallow that he didn't kill himself. Pada waktu itu, putra mahkota bersama istrinya sedang mengadakan kunjungan untuk melihat dari dekat latihan perang di daerah Bosnia. Pembunuhan ini memicu serangkaian peristiwa yang dengan cepat memanaskan situasi politik di Eropa. Austria-Hungaria mengeluarkan ultimatum pada Serbia setelah terbunuhnya si Ferdinand. Dan ketika Serbia menolak beberapa persyaratan, Austria-Hungaria pun langsung menyatakan perang pada tanggal 28 Juli 1914. Tak lama setelah itu, aliansi-aliansi militer mulai bergerak. Jerman yang bersekutu dengan Austria-Hungaria menyerang Belgia, dan kemudian Prancis memicu Inggris untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Dengan cepat, hampir seluruh Eropa terlibat dalam konflik ini, dan perang pun menyebar ke seluruh dunia. Perang ini bukan hanya dipicu oleh satu peristiwa saja, melainkan serangkaian faktor yang sudah ada sejak lama. Yang pertama adalah nasionalisme yang tinggi di berbagai negara, yang memicu persaingan antar bangsa. Kemudian ada pula paham imperialisme. Negara-negara besar berlomba-lomba memperluas jajahannya. Faktor lainnya adalah aliansi militer yang sangat rumit. Perlombaan senjata yang menciptakan ketegangan yang meledak menjadi sebuah peperangan. Teman-teman, Perang Dunia I melibatkan dua blok besar. Blok sekutu yang dikenal dengan Triple Entente, yang terdiri dari Inggris, Prancis, Rusia, dan kemudian Amerika, serta blok poros sentral atau biasa dikenal dengan Triple Aliansi yang dipimpin oleh Jerman, Austria, Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman. Setiap negara ini memainkan peran yang begitu penting dalam jalannya peperangan pada Perang Dunia Pertama ini. Perang Dunia I dikenal dengan berbagai tragedi besar. Salah satunya adalah pertempuran Parit yang sangat brutal. Jutaan tentara tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Penggunaan senjata kimia seperti gas mustar juga menambah kekejaman perang ini, menewaskan dan melumpuhkan ribuan tentara. Teman-teman, di sini perang makin meluas ketika keterlibatan Amerika Serikat pada April 1917. Amerika Serikat bergabung dengan sekutu setelah serangan kapal selam Jerman terhadap kapal sipil masuk Lusitania dan pengungkapan telegram Zimmermann yang menunjukkan saat itu Jerman katanya ingin mencoba menggoda Meksiko untuk berperang melawan Amerika Serikat. Perang Dunia I berakhir pada tanggal 11 November 1918. Perang diakhiri dengan kemenangan blok sekutu dan kekalahan di blok sentral.
Penyelesaian Perang Dunia I dilakukan dengan melalui konferensi damai di Paris. Konferensi tersebut menghasilkan perjanjian Versailles. Diperkirakan sebanyak 8,6 juta korban jiwa yang jatuh pada Perang Dunia ke-1. Blok Sekutu kehilangan 1,5 juta jiwa, sedangkan Blok Sentral kehilangan 3,5 juta jiwa. Perang Dunia I mengakibatkan kehancuran pada negara-negara yang terlibat. Kemudian dampak dari Perang Dunia I ini sangatlah luas. Perang ini mengakhiri 4 kekaisaran besar. Jerman, Kekaisaran Rusia, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman. Perang ini juga mengubah peta politik dunia. Dengan banyaknya negara-negara yang baru muncul di Eropa dan Timur Tengah. Nah, lalu bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Teman-teman, meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam Perang Dunia I, dampaknya terasa di pemerintahan Hindia Belanda. Ekonomi mengalami perubahan besar dengan meningkatnya permintaan bahan baku seperti karet dan minyak. Perang juga memberikan pengaruh pada gerakan nasionalis Indonesia. Kemenangan Sekutu memberikan inspirasi bagi para pemimpin nasionalis untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, Perang Dunia I juga meningkatkan popularitas paham demokrasi dan nasionalisme di Indonesia. Pasca Perang Dunia I, golongan cendekiawan Bumi Putra mulai menyebarkan paham-paham demokrasi dan nasionalisme di Indonesia melalui perserikatan dan organisasi-organisasi. Pada abad ke-20 muncul organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partis, memiliki tujuan untuk menumbuhkan pergerakan nasionalisme di Indonesia. Nah teman-teman, itulah serangkaian perjalanan Perang Dunia ke-1. Perang Dunia ke-1 ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Perang ini menunjukkan bagaimana ketegangan antar negara dapat berujung pada bencana global. Hingga hari ini, dampaknya masih dirasakan, baik dalam politik internasional maupun dalam sejarah bangsa kita. Semoga kita selalu mengingat betapa berharganya sebuah perdamaian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui sejarah penting ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.